Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hikmah. Saya berasal dari kelas 2023A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori strukturalisme. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai teori strukturalisme genetik. Nah, baik, langsung saja saya akan menganalisis unsur intrinsik yang ada pada cerpen Robohnya Surau Kami. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membentuk penciptaan karya sastra dari dalam. Unsur ini berupa tema, amanat, latar, alur, penokohan, titik pengisian, dan gaya. Nah, untuk unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen Robohnya Surau Kami ini adalah tema, amanat, penokohan, dan juga gaya. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan atau ide yang mendasari lahirnya sebuah karya sastra. Yang menjadi gagasan atau ide pada cerpen Robohnya Surau Kami ini ialah pandangan penulis tentang kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada amanat. Amanat merupakan keinginan pengarang untuk menyampaikan pesan dan nasihat kepada pembacanya. Dalam novel Robohnya Surau Kami ini ada 7 amanat atau pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, amanat atau pesan yang pertama adalah agar menjadi dermawan dan suka tolong menolong. Yang kedua, agar menjaga dan memelihara serta memanfaatkan dengan baik pemberian Tuhan. Dan yang ketiga ada menerima ketika dikritik dan tidak marah ketika mendapat kritik. Dan yang keempat, agar tetap rendah hati dan tidak sombong. Yang kelima, agar tidak mempetikkan diri sendiri. Yang keenam, jangan putus asa ketika yang kita lakukan ternyata sia-sia atau gagal. Yang ketujuh, agar hidup seimbang, tidak sekedar beribadah, melainkan juga harus bekerja dan bermasyarakat. Nah, yang ketiga ada penokohan. Yang dimaksud dengan penokohan yakni bagaimana pengarang menampilkan perilaku tokoh-tokohnya berikut watak yang terdapat pada cerpen Robohnya Surau Kami. Yang pertama yaitu tokoh aku, kakek penjaga surau, Ajo Sidi, Haji Saleh, istri tokoh aku, dan istri Ajo Sidi. Namun yang akan dijelaskan di sini adalah 4 tokoh yang disebut di atas. Penokohan yang pertama yaitu tokoh aku. Tokoh aku merupakan tokoh paling sentral dalam cerpen ini, karena darinya pembaca mengetahui jalan cerita dari cerpen tersebut. Tokoh aku oleh Nafis digambarkan sebagai sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, kakek penjaga surau. Oleh Nafis, tokoh ini digambarkan sebagai orang yang rajin beribadah, namun juga orang yang mudah dipengaruhi dan mudah mempercayai omongan orang, pendek akal dan pikirannya, serta terlalu mementingkan diri sendiri, mudah terputus asa, tidak terbuka pada kritik, dan tidak bertanggung jawab. Tokoh yang ketiga ada Ajo Sidi. Nafis menggambarkan watak Ajo Sidi sebagai orang yang kritis dan kreatif, serta pekerja keras dan tanggung jawab. Yang keempat ada Haji Saleh. Haji Saleh merupakan tokoh yang diciptakan Ajo Sidi untuk diceritakan kepada kakek penjaga surau. Karakter Haji Saleh digambarkan Nafis sebagai orang yang rajin dan taat beribadah, namun terlalu percaya diri sehingga sombong dan egois dan mementingkan diri sendiri. Setelah penokohan ada gaya. Gaya merupakan sarana bercerita. Dengan demikian, gaya biasa disebut sebagai
cara pengungkapan seseorang yang khas bagi seorang pengarang atau sebagai cara pemakaian bahasa spesifik oleh seorang pengarang. Jadi, gaya merupakan kemahiran seorang pengarang dalam memilih dan menggunakan kata, kelompok kata, atau kalimat dalam ungkapan. Dalam cerpen, robohnya surau kami menggunakan kata-kata yang biasa digunakan dalam bidang keagamaan Islam seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, Astagfirullah, Masya Allah, akhirat, tawakal, dosa dan pahala, surga, Tuhan, beribadah, menyembahmu, berdoa, mengisyaratkan umatmu, hambamu, kitabmu, malaikat, neraka, haji, syekh, dan surau serta fitrah ID. Juga sedekah. Selain itu juga banyak ditemukan majas dan simbol-simbol. Nah, sudah berakhir pembahasan kita mengenai teori strukturalisme. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.